Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil imani wal ihsan. Al-ghani alladhi lam tazal saudihi tasihhul khairat kulla waqtin wa awan. Al-alimul ladzi la yakhfa alayhi khawatirul janan. Al-hayyul qayyumul ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman. Al-karimul ladzi ta'adhana bil mazidi lidhawi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nurika dhati nurika sari wa madadikal jari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bertemu lagi dengan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan mendapat predikat yaitu takwa. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan selalu Allah ridha dengan perbuatan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan diri kita dalam keadaan yang Allah ridha. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya. Dan sedikit kami bahas tentang kemuliaan fadilah orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pada khususnya di bulan Ramadan. Pada umumnya meminta ampun istighfar adalah dianjurkan. Terlebih lagi di bulan Ramadan, karena setiap doa, setiap zikir, setiap ibadah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar salah satu sebab agar kita terbebas dari siksa api neraka. Karena istighfar juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya sama dengan doa. Dan doanya orang yang bersa sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ini ayat yang membuktikan kelebihan orang-orang yang beristighfar. Allah akan mengampuni orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menurunkan dari langit air yang deras sehingga menjadikan tanaman-tanaman subur. Dan dengan istighfar juga Allah akan menambah kepada orang yang beristighfar tersebut dengan keturunan yang banyak, dengan harta yang banyak, dengan harta yang melimpah, dan keturunan yang banyak. Dan Allah menjadikan sebab orang yang beristighfar tadi mempunyai kebun-kebun, dan menjadikan dengan istighfar tadi juga sungai-sungai yang mengalir untuk pengairan yang ada di bumi. Selanjutnya, faidah atau kelebihan orang yang beristighfar, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala bala yang ada di bumi dengan adanya istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, yaitu satu kaum, selama mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keagungan istighfar dan pada khususnya di bulan suci Ramadan ini, istighfar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di situ makna tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, antara keduanya yaitu meminta ampun dan juga mentauhidkan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang maksudnya, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memintalah ampun kepada Tuhanmu. Kedudukan di sini antara tauhid dengan istighfar sangatlah erat. Tidak ada batasan di antara keduanya. Ketika seseorang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Tuhan yang patut diminta perlindungan segala keperluan kita sebagai manusia yang lemah, sudah tentu kita meminta ampun kepada Allah yang manusia, sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan hina dan kekhilafan, dan Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang beristighfar, memuji orang-orang yang beristighfar di sepertiga malam, karena di situ dia hanya menyaksikan hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ amalan lebih dekat kepada keikhlasan. Ketika seorang hamba mengadukan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, di mana semua manusia dalam keadaan lalai,
dalam keadaan tidur, tetapi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, turun dengan rahmatnya, turun dengan ampunannya, turun dengan kasih sayangnya, yang perlu kita perhatikan betul-betul kalau ingin kita mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Min kulli dhiqin makhraja wa farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa melazimkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar bagi segala kesusahan dan jalan keluar bagi segala hajat-hajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah-arah yang tiada dia sangka. Kemudian faedah yang terakhir, tapi ini belum terakhir, insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, yaitu Allah Subhanahu wa taala yasturul istighfar al-'abda bihaitsul istighfar yaqumu bimashiz dzunubi wa yub'idul mustaghfir 'anil iqabi fala yafdahu la fid dunya wala fil akhirah. Ini yang paling hebat di dalam istighfar, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menutup dosa-dosa kita, akan menghapus dosa-dosa kita, catatan dosa kita, sehingga kita dibebaskan dari siksa api neraka. Itu semua karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan kita, bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata karena kemurahan dan kasih sayang, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah adalah Sattar, yaitu menutup semua dosa-dosa hambanya selama hambanya itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit maklumat, nasihat baik di dalam Al-Quran yang saya baca tadi maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita hamba yang semakin dekat Allah, semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang yang beruntung di bulan Ramadan ini mendapat predikat takwa, mendapatkan ampunan, pembebasan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.